Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 32. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam benda pipih yang tergeletak di atas kasur. Nessie segera menyambar benda tersebut, dan membaca pesan di dalamnya. Ternyata pesan dari kekasih gelapnya. Ia meminta Nessie datang ke apartemen yang biasa mereka datangi. Apartemen tersebut pula, yang sering dijadikan tempat memadu rindu, menggarap hasrat nikmat tanpa adanya ikatan yang sah. Wurg, ngapain tuh om-om bandot minta ketemu sih? Gak sudi ngelayanin lagi tuh orang, lagi pula aku sudah memiliki apa yang aku inginkan. Bahkan lebih dari yang dimiliki si bandot itu. Decak Nessie, sambil mengabaikan pesan tersebut. Tring. Pesan kedua masuk ke dalam HP-nya, melihat siapa pengirimnya membuat wajah Nessie berbinar. Tanpa menunggu lama, dia segera membaca pesannya, kakinya melompat-lompat seperti anak kecil yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Supirku akan segera datang, bersiaplah. Begitulah pesan Naiman. Nessie memakai heels warna merah marun, yang senada dengan baju yang dipakainya. Dua titik kembarnya terlihat menonjol dan membentuk belahan. Buaya manapun pasti akan meneteskan air liurnya jika melihatnya. Nessie berjalan menuruni anak tangga, sampai tak melihat keberadaan ibunya yang bertanya padanya. Wanita yang sedang dimabuk cinta, mana mungkin mendengar ucapan orang lain. Seakan telinganya tertutup dan matanya pun membayangkan hal-hal nikmat, yang berkaitan dengan asmara yang tengah dijalaninya. Sebuah mobil mewah terparkir di halaman rumah. Seorang pria berpakaian rapi bak seorang bodyguard berdiri di sampingnya. Pria tersebut mempersilahkan Nessie masuk ke dalam mobil, dengan pintu yang sudah dibukakan olehnya. Silahkan, Nona Nessie. Ucap pria yang bertugas menjemput Nessie. Perlahan mobil mewah itu menjauh dari rumah. Sepanjang perjalanan, Nessie tak henti-hentinya mengukir senyuman dengan hati yang berbunga. Di sisi lain, Friska dan Nando tengah berada di suatu ruangan. Laras dan Zoya fokus memantau Nessie, ke tempat yang sudah disediakan oleh Haiman. Mereka semua mengikuti apapun yang dikatakan oleh Haiman. Haiman menaiki mobilnya yang terparkir di belakang rumah, dia segera melajukannya ke tempat di mana yang lainnya berkumpul. Di kamar tempat Nessie berada, sudah terpasang CCTV yang langsung terpantau oleh Friska sendiri. Tangan Friska bergerak cepat menghubungi wartawan, dia menelpon salah seorang kenalannya. Yang akan membantu menyiduk kelakuan pria, yang masih berstatus suaminya. Para wartawan yang selalu haus akan berita, tanpa menunggu lama. Mereka langsung datang ke lokasi, seperti sedang berburu untuk sebuah santapan. Freddy bukanlah orang sembarangan, dia merupakan public figure dengan segala talentanya. Bukan hanya wartawan saja yang datang, melainkan polisi pun turut hadir di area rumah. Aiman mendapatkan kabar dari Nando, dia tersenyum penuh kemenangan saat semua rencananya berjalan dengan semestinya. Kini tinggal menunggu puncak beritanya, tiada lagi yang akan ia khawatirkan nantinya. Karena satu penghalang sudah berhasil dieksekusi. Polisi langsung menggerebek rumah tersebut. Terdengar suara gaduh di dalam sebuah kamar, dan mereka pun langsung mendobrak pintunya. Para wartawan langsung menyalakan kameranya, begitu pintu berhasil dibuka. Nampaklah Freddy yang tengah menindih tubuh Nessie, dengan darah yang bercecer di lantai dan juga kasurnya. Media langsung meliput semuanya tanpa terkecuali. Berita yang mereka dapatkan akan viral dan heboh di jagat maya. Karena Freddy merupakan tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat. Di tempat lain, Laras dan yang lainnya bersorak, begitu media dan polisi sudah menyiduk Freddy dan Nessie. Kamera yang digunakan untuk memantau keadaan di sana, tidak akan terlihat oleh siapapun. Karena disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Tawa lepas lengkap dengan air mata Friska tunjukkan. Dia puas karena sudah memberikan hukuman pada suaminya. Tak peduli, jika media nantinya akan banyak yang mengiba padanya dan bahkan mengasihaninya. Tanggung jawab anak-anak akan ia pikul sendiri, toh dia juga ikut berbisnis dengan kakaknya yang tak lain adalah ayah Nando. Sebuah pelukan dari kedua wanita mampu meluruhkan air mata Friska, yang sedari tadi sudah berjatuhan. Sebuah sentuhan, yang mampu memberikan energi untuk lebih kuat lagi. Laras pernah berada di posisi Friska, hanya sedikit berbeda alurnya saja. Jadi dia pun ikut menangis, lantaran masa lalunya berputar dengan sendirinya tanpa ia minta. Selamat,
Tante. Setelah ini Tante akan resmi menyandang status janda. Hidup janda. Sorak Nando gesrek. Itu mulut ya ampun. Lemes bener, meskipun kenyataannya begitu, seenggaknya jangan terlalu diperjelas Nando torpedo. Zoya mencomot mulutnya rocos tanpa saringan itu. Alhamdulillah, ternyata aku tidak salah pilih. Ya, walaupun ada rintangannya, setidaknya aku tidak diajak gila satu keluarga nantinya. Laras menengadahkan tangannya dan mengusapkannya ke wajahnya. Dia bersyukur karena telah memilih Aiman dibandingkan Nando, yang mulutnya dan kelakuannya bikin ngelus dada. Gak apa-apa, zaman sekarang kan janda semakin di depan. Ucap Friska malah gacor. Enggak tantenya enggak ponakannya, sama gilanya. Ucap Laras, diakhiri kekahan kecil dari mulutnya. Zoya tersenyum miris, seraya menepuk pundak Laras. Ia berada di titik pasrah dan benar-benar pasrah, jika suatu saat dia menikah dengan Nando. Sementara Laras sendiri tergelak. Apalagi melihat Friska dan Nando malah berjabat tangan, seolah mereka akan bekerja sama membuat Zoya pusing. Tolong! Zoya memasang wajah sedih pelas memelas. Laras semakin tergelak melihatnya. Baru kali ini melihat sahabatnya itu ciut, dengan kegilaan mantan orang gila. Rencananya Nando dan Zoya akan melangsungkan pernikahan, selang 1 bulan pernikahan Aiman dan Laras. Zoya sendiri sudah menjadi mualaf, sesuai keinginannya, yang memang berniat memeluk agama Islam sejak lama. Tetapi dia mulai memantapkan keputusannya, saat dia sudah belajar banyak tentang agama Islam. Kedua orang tuanya pun tidak melarang, kalau memang itu sudah keputusannya. Aiman sudah sampai di base camp. Laras menatap kedatangan Aiman, dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Sementara Aiman berjalan dengan santainya menghampiri Laras, yang tengah duduk sendirian di sofa. Begitu Aiman duduk di samping Laras, wanita itu langsung menggeserkan tubuhnya dan berdekatan dengan Aiman. Apalagi ini, sayang? Kan dramanya udah beres. Heran Aiman bingung. Siapa tadi yang udah pangku-pangkuan? Banyak najis di tubuhmu, Mas. Aku gak mau deket-deket sama kamu sebelum ganti baju dan mandi. Pokoknya, bersihin seluruh bagian tubuh kamu tanpa terkecuali, terutama leher sama paha. Aduh, membayangkannya saja aku ogah. Cerocos Laras jual mahal. Nando datang membawa 1 ember kecil berisikan tanah. Zoya dan Friska menatap ke arah Nando, entah apa yang akan dilakukan pria itu, dengan 1 ember tanah yang dibawanya. Jangan aneh-aneh. Ucap Aiman, memandang curiga kepada Nando. Heh, bungkus wajit. Gue mau bantuin lo, katanya di badan lo itu ada najis mugoladovnya ya. Jadinya, dengan sangat berbaik hatinya diriku yang tampan ini, terimalah tanah dariku sebagai media. Untuk membersihkan najis itu yang menempel di tubuhmu. Nando mengangkat embernya ke atas kepalanya, sementara dirinya berjongkok di hadapan Aiman. Sialan, umpat Aiman kesal. Ketiga para wanita itu sontak tertawa. Mana ada mereka kepikiran, Nando akan mengambil tanah dari halaman belakang rumah. Nando tak henti-hentinya meledek Aiman, mereka saling melontarkan ejekan-ejekan yang mengundang gelak tawa yang lainnya. Media sudah menaikkan berita terbaru, yang menjadi perbincangan orang ramai. Banyak dari mereka yang kecewa akan perilaku Freddy sebagai publik figur, umpatan, hinaan bahkan cacian tertulis di papan komentar. Yang ditujukan pada Freddy. Nessie dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan upaya penyelamatan. Namun naas, nyawa perempuan itu sudah tak bernyawa saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di tempat lain, Dita tengah bersantai menikmati waktunya di rumah. Dia menyalakan TV sambil menikmati berbagai cemilan yang ada. Begitu TV menyala, matanya terbuka lebar. Melihat pria yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, dengan banyaknya kamera yang menyorot wajahnya. Dita sangat kenal siapa pria itu. Perasaan Dita menjadi tak tenang, dan dia berusaha menghubungi ponsel Nessie. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Adit yang baru datang dari bengkel bersama Haidar, menatap heran ke arah Dita yang tengah resah. Mereka berdua lebih memilih membersihkan diri, tanpa ingin ikut campur urusan perempuan. Pak, Idar. Panggil Dita resah. Mereka menoleh ke arah Dita, yang berjalan tergesa menghampiri keduanya. Pak,
Nesi ada ngasih kabar gak sama papa? Perasaan mama gak enak, Pak. Tadi dia pergi dari rumah tanpa ngasih tahu mama. Tanya Dita pada Adit dengan raut wajah cemas. Kayak yang baru kenal si Nesi aja, Mam. Biasanya dia juga pergi tanpa pamit, pulang taunya cuma numpang tidur doang. Jadi letak khawatir mama itu di mana? Decah Haidar yang tak suka, saat ibunya terlalu mengkhawatirkan Nesi yang sudah jelas-jelas perempuan tidak benar. Saat salah pun dia selalu membelanya, dan dulu seringkali menyalahkan kakaknya Senja. Dan selalu dapat pelemparan kesalahan yang dilakukan oleh Nesi. Kamu ini kenapa sih? Dia itu adik kamu loh, Idar. Apa kamu gak khawatir sama Nesi? Dia itu perempuan loh. Protes Dita ketus. Sudahlah, ayo Haidar kita bersih-bersih saja. Kita kan harus packing buat nanti, jangan membuang waktu. Ajak Adit pada putranya, dengan wajah datar. Dia menunjukkan raut wajah yang tak ramah seperti biasanya. Pak! Papa ah! Teriak Dita memanggil Adit, yang sudah berjalan jauh meninggalkannya. Berkali-kali Dita memanggil Adit, tapi tak ada respon sama sekali. Teriakannya berhenti, begitu mendengar nama Nesi dari acara TV, tubuhnya berbalik melihat kembali berita yang masih berlangsung. Seorang reporter menampilkan kartu identitas Nesi dan mengabarkan bahwa perempuan itu sudah meninggal dunia. Tubuh Dita ambruk, melihat foto di dalam kartu identitas itu terpampang jelas wajah anaknya. Dita menangis histeris melihat ke arah layar TV, tiada satu orang pun yang memperdulikannya. Karena Adit maupun Haidar sudah mengetahui semua kebenarannya. Anggap saja itu hukuman untuk Nesi dan Dita, bahkan diam-diam Adit sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Tak berselang lama, Adit dan Haidar keluar dari dalam kamarnya, masing-masing membawa koper yang besar. Dita mengusap wajahnya kasar. Dia berdiri menatap Adit dan putranya, dengan wajah kebingungan. Kalian mau kemana? Tanya Dita dengan suara parau. Kita akan pergi dari rumah ini. Aku tidak mau tinggal bersama pengkhianat, sekaligus orang yang selalu menyiksa putri kesayanganku di belakangku. Tegas Adit sinis. Apa maksudmu? Tanya Dita lagi. Senja meninggal karena Nesi, kau sering menyiksa putriku dan memperlakukannya seperti pembantu. Dan satu lagi. Nesi bukanlah putriku, melainkan anak dari perbuatan bejatmu. Ucap Adit dengan tangan mengepal. Dita menghalangi jalan Adit. Dia tak segan-segan bersujud dan memegang kaki Adit, agar pria itu tak pergi meninggalkannya. Dengan kasar, Adit menyingkirkan tangan Dita dari kakinya. Bahkan, menamparnya, kata talak pun keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, setelah semua badai berlalu, kini Laras dan Aiman tengah mempersiapkan kebahagiaan, merajut cinta dalam suatu ikatan. Hanya tinggal menghitung hari, duda dan janda itu akan melangsungkan pernikahan. Semua dekor, gedung, hantaran, undangan dan masih banyak perintilan lainnya sudah dipersiapkan. Kedua calon pengantin tidak terlihat sibuk, karena mereka hanya tinggal membayar dan menunggu hasilnya saja. Laras dia disibukkan dengan langit yang rewel, karena sakit asmanya kambuh. Kekhawatiran melanda Laras, tak henti-hentinya langit memanggil nama Aiman berulang kali. Laras berusaha memberi paham pada langit, karena memang calon ayah sambungnya itu tengah meeting penting di perusahaannya. Papa Maan. Langit mau sama Papa Maan. Rengek langit sambil memukul-mukul bantal. Sayang, Papa Maannya lagi ada meeting dulu. Kan nanti kalau udah beres juga langsung ke sini, bahkan tanpa diminta. Bujuk Laras lembut. Mau sama Papa Maan, pokoknya mau Papa. Langit semakin menjadi-jadi, bahkan dia berbicara dengan dada naik turun karena sesak nafas. Ingin rasanya Laras berteriak dan mengamuk, karena langit sangat menguji kesabarannya. Tetapi ia tahan sebisa mungkin, karena takut berdampak buruk juga pada kesehatan langit. Sementara di perusahaan, Aiman bergerak gelisah, di tengah-tengah meeting pentingnya. Setelah meeting selesai dilaksanakan, Aiman langsung keluar dan berpamitan pada asisten pribadinya. San, kamu handle dulu ya pekerjaannya. Oke, bos. Balas Sandi cepat. Sekalian pinjem kunci motor, aku mau jengukin langit, ia lagi sakit biar cepat nyampenya. Ucap Aiman gusar.
Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Aiman melajukan motornya dengan menyalip beberapa mobil yang menghalangi jalannya. Tepat di pertigaan, sebuah mobil melaju dari arah belakang, sehingga motor yang ditumpangi Aiman bagian belakangnya tersenggol. Bruk! Bersambung.